Ada damai, jemaat Tuhan. Puji Tuhan kita bisa bertemu hari ini, saat ini dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kita sampai saat ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini, saat ini kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu, pimpinan-Mu Tuhan, dan Roh Kudus untuk menolong kami, memberikan pencerahan dalam hati kami, pikiran kami, meneranginya supaya kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman-Mu, dan juga diberikan kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan identik dengan penderitaan. Sejak semula, sejak jemaat mula-mula, juga jemaat-jemaat yang didirikan oleh Paulus hidup di dalam penderitaan, dalam penganiayaan, di dalam tekanan. Bahkan sampai saat ini, situasi seperti itu sebenarnya tidak terlalu jauh berubah. Karena sampai saat ini pun orang percaya, orang Kristen hidup di dalam tekanan, penderitaan, dan tidak sedikit mengalami penganiayaan karena iman, karena kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Hal ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan karena Yesus sudah pernah berkata dalam doanya untuk murid-murid dalam Yohanes 17 ayat 14 bahwa mereka bukan dari dunia, ya, karena itu dunia membenci mereka. Jadi dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Yesus bukan dari dunia. Ada banyak orang yang memusuhi kekristenan, memusuhi Injil Yesus Kristus, membenci Yesus. Dan dengan begitu membenci juga atau memusuhi orang-orang percaya, orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus. Jadi penderitaan sudah menjadi bagian dari kehidupan orang Kristen. Penderitaan, penganiayaan. Nah, dalam situasi seperti itu, bagaimana kita harus hidup? Bagaimana orang Kristen kita hidup di tengah-tengah situasi yang penuh dengan tekanan, penderitaan, bahkan penganiayaan oleh karena iman kita. Mari kita belajar dari nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah, sama seperti jemaat-jemaat lain, jemaat-jemaat mula-mula, jemaat di Filipi juga mengalami hal yang sama, penderitaan dan penganiayaan. Mari kita membaca dari Filipi 1 ayat 27 sampai yang ke-30. Filipi 1 ayat 27 sampai yang ke-30. Saya akan bacakan bagi kita semua. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia,
dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama saat ini. Paulus memberikan nasihat berupa perintah yang ditekankan, yang tegas. Paulus mengatakan hanya bukan berarti ada pembatasan atau ada satu syarat, tapi memberikan penekanan, ketegasan bahwa hal berikut harus dilakukan, atau nasihat yang diberikan ini, perintah yang diberikan oleh Paulus ini harus ditaati, harus dilakukan oleh jemaat terus-menerus dalam kehidupan mereka. Paulus mengatakan hendaklah hidupmu. Di sini Paulus memakai kata hidup tidak seperti biasanya. Biasanya Paulus memakai kata hidup yang bisa diartikan dengan berjalan. Tapi di sini Paulus pakai kata yang diartikan hidup sebagai atau selaku atau selayaknya sebagai warga negara, warga kota atau warga kerajaan. Paulus pasti dengan sengaja memakai kata ini, karena dalam suratnya ini Filipi, Paulus mengembangkan satu satu tema yang merujuk kepada jemaat itu sebagai warga kerajaan sorga. Dalam Filipi 3 ayat yang ke-20, situ Paulus mengatakan karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Karena kewargaan kita orang percaya adalah dalam kerajaan sorga, maka kita tidak boleh hidup seenaknya. Kita harus hidup sesuai dengan kewargaan kita itu. Sama seperti orang Israel sebagai umat Allah, dalam status mereka sebagai umat Allah, mereka tidak bisa hidup sembarangan atau hidup seenaknya. Mereka harus hidup sesuai dengan status mereka sebagai umat Allah. Di dalam Ulangan 30 ayat 15, situ Musa mengatakan bagaimana mereka harus hidup sebagai umat Allah, yaitu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan Allah dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Jadi sebagai umat Allah, mereka harus hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Allah, berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturan Allah. Nah, dalam konteks Filipi ini, Paulus mengatakan bahwa hidup sebagai warga kerajaan sorga adalah hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Dan inilah yang menjadi tema kita hari ini, hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, kita akan belajar dalam konteks nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi, bagaimana itu hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Sebelum lebih jauh kita belajar dan merenungkan, kita lihat pada Injil Kristus itu sendiri. Ada apa dengan Injil Kristus? Injil Kristus jelas adalah Injil keselamatan, kabar baik, keselamatan yang dibawa Allah bagi umat manusia. Injil Kristus karakternya adalah kasih, pasti, karena Allah mengasihi dunia ini, ya.
kemudian pengorbanan, dan ada penderitaan. Ya, karena Allah mengasihi dunia ini, maka dia mengutus anaknya yang tunggal. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menjadi jalan keselamatan melalui pengorbanannya dan penderitaannya sampai kematiannya di kayu salib. Jadi ada kasih, pengorbanan, penderitaan, dan Injil Kristus membawa akibat, yaitu adanya pengampunan dari Allah, adanya juga pendamaian. Manusia yang berdosa berdamai dengan Allah, dan sesama manusia saling berdamai. Kemudian Injil Kristus itu mempersatukan, ya. Injil Kristus mempersatukan orang-orang dari segala suku bangsa bisa bersatu oleh karena Injil Kristus. Jadi bersatu di dalam Kristus. Berdasarkan hal-hal ini dalam karakter dari Injil Kristus itu, maka Paulus mengatakan kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus yang pertama-tama adalah kesatuan. Paulus mengatakan, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa berjuang untuk iman. Ini adalah kesatuan jemaat. Hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus adalah yang pertama, hidup di dalam kesatuan. Jemaat harus hidup di dalam kesatuan. Ini penting karena Yesus sendiri mengatakan, ya, di dalam doa untuk murid-murid itu di Yohanes 17, bahwa kesatuan adalah kesaksian yang paling efektif sebenarnya. Kalau kita lihat Yohanes 17 ayat yang ke-20 sampai 23, di situ katakan, Yesus bilang, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita." Supaya apa? Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar apa? Agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Hidup dalam kesatuan adalah kesaksian yang paling efektif bagi dunia, supaya dunia percaya, ya, pada Yesus, percaya kepada Allah Bapa yang mengutus Dia dalam dunia ini untuk keselamatan. Ini penting Paulus tahu dan Paulus nasihatkan, perintahkan pada jemaat.
Mereka harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus, pertama-tama dengan cara hidup di dalam kesatuan. Paulus mengatakan di sini sehati sejiwa berjuang. Ini kata yang dipakai sebenarnya berjuang bersama-sama. Jadi berjuang bersama-sama untuk iman. Nah, untuk iman di sini maksudnya untuk iman sebagai objek, ya. Apa yang dipercayai, apa yang diyakini, yaitu kebenaran Kristen, ya. Ini adalah harta warisan yang harus dipertahankan, diperjuangkan, turun temurun, generasi ke generasi. Bahwa iman ini benar adanya. Apa yang kita percayai itu benar adanya. Dan ini yang kita wariskan dari generasi ke generasi. Sama seperti Paulus dipercayakan itu, kemudian Paulus mempercayakan kepada Timotius, dan Paulus mengatakan kepada Timotius untuk mempercayakannya kepada orang lain yang cakap. Itu dikatakan di dalam surat Timotius. Jadi harus berjuang bersama-sama. Di dalam jemaat harus ada kesatuan. Jangan sampai ada perpecahan, perselisihan, pertengkaran. Kalau itu yang terjadi, maka jemaat tidak hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, kita lihat situasi saat ini, ada banyak jemaat yang mengalami perpecahan. Ada banyak di gereja perselisihan, pertengkaran. Mengapa sampai terjadi? Karena tidak memahami esensi dari Injil. Bahwa esensi dari Injil itu adalah kasih, pengorbanan, ada pengampunan, ada pendamaian, dan mempersatukan itu. Jemaat tidak bisa bersatu kalau tidak ada kasih. Tidak bisa bersatu kalau tidak mau berkorban satu sama lain. Tidak bisa bersatu kalau tidak ada pengampunan di antara sesama. Tidak bisa berdamai dengan sesama. Tidak mungkin ada kesatuan tanpa hal-hal ini. Kalau ada kasih, ada pengorbanan, kerelaan untuk berkorban, sama seperti Yesus yang rela berkorban untuk kita, maka kita juga seharusnya rela berkorban untuk sesama. Ada pengampunan, Yesus sudah oleh karena kematian Yesus kita diampuni. Kita juga harus memberikan pengampunan kepada orang lain. Jadi jemaat harus hidup di dalam kesatuan. Dengan cara apa? Saling mengasihi, saling berkorban, kerelaan untuk berkorban, saling mengampuni, dan mau berdamai satu sama lain. Saya ingat lagu sekolah minggu, ya, yang kata-katanya seperti ini. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Nah, ku mendaki ke bukit Sion. Kalau bukit Sion kita gambarkan sebagai Yerusalem baru, kota surgawi. Kita sudah punya tempat di sana. Kita sudah tahu jalannya ke sana. Sudah ada jalan bagi kita ke sana.
tapi kita masih ada hidup di dunia saat ini. Kehidupan kita di dunia ini sama seperti kita sedang mendaki. Mendaki karena ada banyak tantangan, hambatan, rintangan, dan banyak penderitaan, penganiayaan, kesesakan. Tetapi kita tidak berjalan sendiri. Sebagai jemaat, kita berjalan bersama-sama dengan jemaat yang lain. Sebagai jemaat, kita berjalan bersama-sama. Bukan saja berjalan bersama-sama, bahkan bergandengan tangan. Sungguh ironis kalau kita dalam jemaat tidak bisa berjalan bersama-sama, tidak bisa bergandengan tangan. Yang ada malah saling menjatuhkan, gontok-gontokan, perselisihan, pertengkaran. Mestinya di dalam kehidupan kita berjalan menuju ke Bukit Sion itu bersama-sama, bergandengan tangan, saling mendorong untuk kebaikan dan kemajuan bersama, saling mendukung. Itu kan indah. Itu kesaksian kita tentang iman kita bagi dunia. Sehingga sekalipun di tengah penderitaan dan bahkan penganiayaan, ada kesaksian yang baik bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus bersatu, saling mengasihi. Inilah perbedaan orang Kristen dengan dunia, perbedaan kita dengan dunia. Kalau dunia penuh dengan pertentangan, perselisihan, saling iri hati dan saling menjatuhkan. Kalau dalam komunitas jemaat tidak seperti itu. Tidak boleh ada seperti itu. Di dalam komunitas kehidupan jemaat seharusnya dipraktekkan adalah kesatuan, di mana ada kasih, ada pengorbanan, ada pengampunan, berdamai satu sama lain. Begitu. Jadi yang pertama tadi itu hidup berpadanan dengan Injil Kristus adalah hidup di dalam kesatuan. Yang kedua, bagaimana hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus itu? Yaitu hidup dengan kesiapan untuk menderita. Karena di dalam Injil Kristus ada penderitaan, ya, identik dengan penderitaan. Karena Yesus menderita, mati di kayu salib, maka pengikutnya harus siap menderita. Kalau ada kesiapan untuk menderita, maka kita atau orang Kristen tidak digentarkan sedikit pun oleh lawan kita. Paulus mengatakan dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Jadi lawan di sini orang-orang yang memusuhi kekristenan, memusuhi kita, memusuhi iman Injil Kristus. Kita tidak takut, tidak gentar terhadap musuh seperti itu yang bisa membawa penderitaan dan penganiayaan, karena kita sudah siap untuk menderita. Paulus berani mengatakan seperti ini, ya, siap menderita. Mengapa? Karena Paulus berkata bahwa orang percaya itu, orang Kristen, bukan saja dikaruniai atau dikaruniakan iman kepada Kristus, ya,
dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga dikaruniakan untuk menderita untuk Kristus. Orang Kristen dikaruniakan iman untuk percaya dan juga dikaruniakan untuk menderita. Kalau orang Kristen tidak dikaruniai kesiapan, kemampuan untuk menderita, maka tidak bisa bertahan. Tuhan memelihara kita, memelihara keselamatan kita, iman kita itu dengan memberikan kita karunia, kasih karunia untuk bisa bertahan, kasih karunia untuk menderita. Jadi di dalam orang Kristen, orang percaya, sudah ada karunia untuk menderita. Nah, memang secara daging, secara manusia, tidak ada orang yang mau menderita, termasuk orang Kristen. Tetapi karena iman kepada Kristus, apa boleh buat, otomatis akan ada penderitaan. Ya, karena Yesus mengatakan kita bukan dari dunia ini, sama seperti Yesus bukan dari dunia ini. Akan pasti ada penderitaan, tekanan, kesesakan, penganiayaan. Tetapi kita sudah dikaruniai itu kesiapan untuk menderita. Jadi di dalam kehidupan kita di tengah penderitaan, ya, kesesakan, kita harus siap dan rela untuk menderita. Karena penderitaan bagi orang Kristen, bagi orang percaya, bukan sesuatu hal yang buruk. Ya. Firman Tuhan mengatakan penderitaan membawa atau menimbulkan ketekunan. Dalam Roma 5 ayat 3. Ya. Kita bermegah di dalam kesengsaraan kita karena kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Ya. Yakobus juga bilang kita harus berbahagia kalau kita ada dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, semuanya itu membawa pada ketekunan. Yakobus di dalam Yakobus 5 ayat 10 bilang, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Jadi para nabi, para rasul, bapak-bapak gereja, orang-orang percaya di dalam sejarah yang bertahan, bertekun di dalam penderitaan mereka bahkan sampai mati, menjadi kesaksian bagi kita bahwa sesungguhnya Tuhan sudah mengaruniakan kesiapan untuk menderita bagi Kristus. Jadi kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu gentar terhadap orang-orang yang memusuhi kita atau memusuhi iman Kristen. Gitu. Jadi kalau kita mau hidup berpadanan dengan Injil Kristus, kita harus siap dan rela untuk menderita, sama seperti Kristus rela menderita bahkan mati bagi kita. Paulus bilang, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi, jemaat harus siap menderita sama seperti penderitaan yang dialami oleh Paulus. Oleh karena imannya harus dipenjara. Di sini Paulus belum tahu bahwa dia akan mati atau tidak, tapi dia sudah tahu hanya ada dua kemungkinan itu.
Ya, dia sekarang ada dalam penjara, siap menunggu untuk vonisnya. Bilang dia siap menderita, bahkan siap untuk mati ya. Minggu lalu kita ada belajar dari pasal 1 ayat 21 itu mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia sudah siap. Paulus sudah siap untuk mati. Paulus bilang kalau dia tidak mati pun ya, hidup itu lebih baik karena untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kalau dia harus mati, ya tidak apa-apa, bagi dia itu adalah keuntungan karena bisa diam bersama-sama dengan Kristus. Jadi Paulus sudah siap untuk menderita. Dia sudah siap, sudah jalani itu, bahkan siap untuk mati. Maka dia menasihati jemaat, bagi kita juga harus siap untuk menderita demi iman kita. Untuk iman kita. Ya. Jadi inilah hal yang harus kita lakukan, atau bagaimana kita harus hidup di tengah-tengah banyak orang yang memusuhi kita, di tengah-tengah penderitaan dan pergumulan, bahkan penganiayaan. Siapkah kita untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus? Itu pertanyaannya bagi kita semua. Siapkah kita hidup berpadanan dengan Injil Kristus? Yang pertama, siapkah kita hidup bersatu, hidup dalam kesatuan, dalam jemaat? Yang kedua, siapkah kita untuk menderita? Kalau dua hal ini ada, berarti kita sedang hidup di dalam atau berpadanan dengan Injil Kristus. Dan itu harus terus menerus kita hidupi dalam kehidupan kita sampai Tuhan panggil kita atau Kristus datang yang kedua kalinya. Demikian firman Tuhan bagi kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh menghidupinya. Kami boleh hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Ada kesatuan di dalam jemaat, juga ada kesiapan untuk menderita. Karena kami percaya Engkau ada di dalam kami. Engkau juga yang sudah memberikan karunia-Mu bagi kami untuk dapat hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, dan Engkau memberkati kami semua. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.